Tradisi menyambut Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Lingga hampir sama halnya dengan kabupaten lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Yang terkenalnya yaitu seperti malam 7 leko, takbiran, serta makanan khas Hari Raya. Malam 7 liko. Sebelum malam 7 liko memiliki kebiasaan yang telah lama ada dan masih eksis sampai sekarang, yaitu kebiasaan bergotong royong menyiapkan malam 7 liko. Dapat dilihat sebelum malam 7 liko, para pemuda menyiapkan tongkat atau batang kayu untuk tempat bergantungnya pelita, di mana kayu tersebut didapatkan dari hutan dan kadang-kadang menggunakan tabir atau meminta izin kepada penghuni hutan atau leluhur sebelum ditebang. Tidak ada teknik khusus dalam mengolah kayu ini, tetapi perlu adanya kesabaran dan kehati-hatian dalam pengerjaannya. Terlihat, walaupun tanpa imbalan, para pemuda mengerjakan dengan semangat untuk mempercantik kampungnya di malam 7 liko. Salah satu ciri khas malam 7 liko yaitu adanya pemasangan pelita. Banyak sekali nama dari pelita ini seperti corong, lampu, obor, lentera, dan lain-lain. Tetapi khususnya masyarakat Desa Panggak Laut, Kecamatan Lingga menyebutnya dengan nama pelita. Pelita ini terbuat dari beberapa komponen. 1. Tubuh atau wadah untuk mengisi minyak tanah. Biasanya dibuat dari bahan bekas yaitu kaleng minuman dan ada juga dari botol kaca. Kedua, yaitu tutup atau penyangkal sumbu yang terbuat dari kaleng yang dibentuk sedemikian rupa. Ketiga, sumbu pelita. Sumbu pelita biasanya terbuat dari sumbu kompor atau kain bekas yang dibalut dengan kaleng untuk melindungi sekaligus menjaga kelangsungan api agar bisa terkendali dan tidak melarat. Lalu, mekanisme pelita ini agar sumbu bisa menyala, biasanya masyarakat di daerah Panggak Laut direndam terlebih dahulu di minyak tanah, lalu dimasukkan ke kepala atau lubang kaleng sampai rata tutup pelitanya. Alat-alat untuk membuat pelita dan gantungannya yaitu palu, paku, gergaji, parang, gunting, kuku kambing, dan godam. Sebelum malam 7 liko, ada yang ditugaskan untuk merapikan, mengecek, menyusun atau menggantungkan pelita, lalu menghidupkan pelita sesudah solat maghrib. Malam 7 liko merupakan tradisi memasang pelita di pekarangan rumah dan jalan-jalan. Malam 7 liko ini dilakukan 3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, di mana malam ini merupakan puncak yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dari malam 1 liko, bahkan dari awal puasa Ramadan. Di malam 7 liko ini, kita juga bisa melihat keindahan pintu gerbang yang dibuat oleh penggerak atau pemuda yang dihiasi oleh ornamen Islami dan juga Melayu. Di malam ini juga, pemuda-pemudi atau atok, makcik-makcik, adik-adik mengadakan makan bersama di pintu gerbang. Permainan meriam buluh atau bedil merupakan permainan dahulu kala yang keberadaannya mulai tergusur zaman. Sesuai namanya, bedil terbuat dari bambu yang pemancing apinya dari minyak tanah. Bedil atau meriam buluh sering dimainkan anak-anak remaja di malam-malam Ramadan seperti malam 7 liko dan malam takbir. Keseruan permainan ini terletak di suaranya, semakin keras semakin meriah.
tradisi malam takbiran yang dirayakan oleh masyarakat Dusun dan Lingga, yakni takbir keliling. Untuk memeriahkan malam takbiran, masyarakat turun ke jalan beramai-ramai atau konvoi. Tak lupa membawa beduk dan mengumandangkan takbir dengan speaker. Rombongan anak-anak serta remaja melakukan pawai takbiran sambil membawa obor serta berkeliling kampung sambil mengumandangkan takbir dengan semangat. Malam takbiran adalah salah satu tradisi menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan mengumandangkan takbir yang dilakukan pada malam hari tepat sebelum Lebaran. Takbiran adalah budaya Islam di Indonesia semenjak awal kedatangan Islam. Melakukan takbiran mengelilingi kampung ternyata sudah dilakukan. Ketupat adalah makanan dari dasar beras yang dibungkus dengan anyaman daun kelapa muda, atau ada juga yang menggunakan daun anyaman, terutama selama perayaan Idul Fitri. Ketupat dimasak dengan cara direbus. Durasi perebusan ketupat terbilang cukup lama. Dan bagi masyarakat Dabo Singkep, tradisi ketupat adalah salah satu makanan yang dihidangkan untuk para tamu saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Bentuk penyajiannya biasanya diletakkan di sebuah talam atau nampan bulat. Rendang ayam adalah hidangan berbahan dasar ayam yang dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu lama dengan menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Rendang ayam bagi masyarakat Dabo Singkep adalah salah satu tradisi makanan yang disajikan untuk para tamu. Dan biasanya rendang tersebut disajikan bersamaan dengan ketupat agar bisa dimakan atau disantap bersama-sama oleh para tamu pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Ayam gulai merupakan hidangan yang sering dijumpai di kala hari raya. Yang dulunya masakan gulai merupakan masakan spesial masyarakat desa. Artinya makanan ini biasanya dijumpai di hari raya atau hanya kenduri-kenduri. Dikarenakan dulu masih susah dan daging ayam merupakan makanan mewah. Bertemu sanak saudara. Tradisi wajib di hari raya Idul Fitri yaitu meminta maaf kepada kerabat, sanak saudara dan tetangga di sekitar dengan mengunjungi serta salam menyalam. Di momen ini juga terkumpulnya sanak famili dari berbagai macam daerah balik ke kampung halaman di rumah istimewa. Di momen ini senyuman dan kegirangan menjadi hal yang sering dilihat oleh mata. Lalu kebiasaan sehabis hari raya Idul Fitri biasanya mengadakan perlombaan untuk anak-anak dan juga masyarakat desa. Berbagai permainan diadakan dari yang tradisional maupun yang mengikuti perkembangan zaman, di mana event ini menjadi ajang silaturahmi dan membuat suasana Hari Raya Idul Fitri semakin meriah. Dalam hal ini juga terlihat antusias masyarakat yang sangat luar biasa dalam menyambut event ini.